usah serius kayak gitu, bener kayak mikirin negara aja kamu deh. Naruh hidup kita mau jadi pengangguran, langsung ada kerjaan. Emang kenapa bisa gitu? Nih ya, eksistensi kita PLS ya khususnya nggak dibahas di sini. Yang ada itu cuma pendidikan formal, non formal sama informal. Maksud lo? Nah, nih ya, ini tuh nambah masa lalu saya. Contohnya, nih kalau pendidikan bahasa Inggris bisa jadi guru bahasa Inggris, ya, matematika bisa jadi guru matematika. Karena dia punya soft skill. Nah kita nggak punya kemampuan khusus. Kalau matematik jelas ya emang dia apa. Tapi kalau kita subjek matternya juga belum terlalu jelas ya. Masih tanda tanya. Nah, selama ini saya juga punya keraguan. Apaan? Kita PLS, pendidikan luar sekolah. Kenapa kita dididik di pendidikan formal? Nah, itu masalahnya. Baju aja kita mana non formal. Dididik di lingkungan Formal. Aneh kan? Menurut kamu gimana aja? Ya kalau pendapat aku ya sama aja kayak Arif sama Iyes itu gimana, masih pusing gitu tentang apa itu PLS sama ya apalah gitu ya, masih pusing. Tapi kalau dipikir-pikir daripada nggak selesai ya, kalau kita mikirin kan kita masih ya tahu. Mending kita cari aja ini second opinion, kita ke praktisi non formal. Mau kamu memiliki orang yang buat direkomendasikan? Ya aku kalau kenal belum ya sama orangnya, cuman kita Hikmat. Oh, Hikmat. Dia tahu, dia ngasih tahu aku kalau di Facebook ada satu grup di Facebook yang namanya itu Timobora. Apa sih buat? Virus motif berprestasi orientasi ridho Allah. Jadi kalau di sana itu dibahas emang tentang PLS, apa itu PLS. Enggak, maksudnya si Hikmat kenal nggak ke orangnya? Tahu Kayaknya nggak kenal rumahnya? dia, rumahnya tahu kayaknya dia. Tapi lumayan loh di grup itu kan, kita tuh bisa sharing tentang PLS itu apa sama banyak orang itu kan lumayan juga. Kalau kata dia sih dia tahu siapa apa pembuatnya. Kalau nggak salah namanya itu Bapak Roni Badra kalau nggak salah. Ya udah kan si Hikmat kan kesini. Ya udah kita sambil ngerjain aja sambil nunggu dia. Ntar kita tanyain lah. Tanyain di mana rumahnya. Nih buku buat apa? Tugas Analisis. Ya Iya benar. udah kita kerjain aja sekarang sambil nunggu. TS-nya belum selesai. Senin dikumpul. Back home kan pusing. Wah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja, Mat? Alhamdulillah ya di kampus ya lagi sibuk tugas. Lagi banjir-banjir tugas. Iya, jadi baru bisa mampir lagi di sini. Ya, maklum lah wayahna kalau jadi mahasiswa. Iya. Sebab kalau dikasih tugas pasti mau, tapi kalau mencari tugas sendiri kadang-kadang sulit kan? Ya. Nah, pasti ada tujuannya kan, Mat? Iya, Bah. Apa yang bisa Abah bantu nih? Nah, begini, Bah. Yang Hikmat ketahui kan ya, Abah itu praktisi dalam bidang pendidikan non formal. Nah, kebetulan Hikmat sama teman-teman itu sengaja datang ke sini teh untuk ya mencoba memperluas sama memperdalam tentang ke-PLS-an di bidang pendidikan non formal gitu, Bang. Oh, itu. Wah, berat juga nih topiknya nih.
Kalau di sini ngobrol mungkin nggak enak karena kita mungkin lama ngobrolnya berjam-jam, ya kan? Karena tadi ingin kedalaman dan keluasan ya. Iya. Ya barangkali Abah bisa jadikan opinion kan? Iya. Oke deh kalau gitu supaya kita enak ngobrol dan supaya bisa minum santai. Gimana kalau kita di dalam aja? Boleh, Pak. Oke. Ayo. Ya. Coba. Aja langsung. Ingin mendapatkan kejelasan mengenai konsep PLS dalam Undang-Undang Sikdiknas. Di dalam Undang-Undang Sikdiknas dikatakan bahwasanya pendidikan itu ada 3, pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, sebenarnya PLS itu ada di mana? Di non formalkah, informal, atau non formal? Ya, kalau kita berbicara undang-undang, otomatis kita berbicara tentang hukum. Nah, bahasa undang-undang atau bahasa hukum adalah bahasa yang definitif. Bahasa yang tidak bisa diinterpretasikan lain, kecuali maksud dari undang-undang tersebut, maksud dari arti yang diinginkan oleh hukum tersebut. Di samping itu, bahasa undang-undang atau bahasa hukum adalah harus memenuhi kriteria bahasa ilmiah. Mengapa ilmiah? Karena dengan mendudukan bahasa ilmiah di dalam hukum dan undang-undang, itu menandakan proses ilmiahnya, yaitu pembuktian kebenarannya, sudah dilalui. Dengan demikian, kita simpulkan sementara, bahasa hukum, bahasa undang-undang adalah bahasa-bahasa yang sudah memenuhi kriteria ilmiah. Jadi, kalau PLS, konsep PLS tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar Sikdiknas, itu menandakan konsep PLS otomatis secara hukum dan ilmiah belum jelas. Lalu, sebenarnya konsep PLS itu seperti apa, Pak? Nampaknya untuk bisa kita melihat kejelasan di dalam konsep PLS, otomatis kita harus melihat secara etimologis tripusat pendidikan yang diakomodir di dalam Undang-Undang Sikdiknas, terutama tahun 2004 ya. Nah, di dalam Undang-Undang Sikdiknas tahun 2004, kita tahu bahwa yang diakomodir adalah pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal. Nah, secara etimologis, informal berasal dari kata in dan form. Form adalah bentuk, dibentuk sengaja oleh manusia. In itu mengatasi bentukan. Jadi, informal adalah unit sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang tidak dibentuk oleh manusia, tetapi bentukan dari Sang Pencipta, yaitu melalui kasih sayang. Nah, otomatis dalam proses pendidikannya pun, pendidikan informal lebih didasari oleh kasih sayang. Kontennya lebih kepada bagaimana si anak diajak mempertebal keimanan, bagaimana si anak diajak atau diajarkan atau dididik merealisasikan ibadah-ibadah untuk dasar-dasar kehidupan yang lebih lanjut, gitu ya. Nah, kalau non formal berasal dari kata non dan form. Non tidak, form sebagaimana tadi telah dibahas adalah bentukan manusia. Jadi pendidikan yang tidak dibentuk
oleh manusia. Mungkin ada tanda tanya di situ, kenapa tidak dibentuk? Padahal kan dilakukan oleh manusia. Oke, dilakukan oleh manusia. Tetapi pendidikan non formal itu lebih cenderung spontan. Pendidikan non formal lebih cenderung berjalan alami. Pendidikan non formal lebih cenderung ikhlas. Dan pendidikan non formal bisa disimpulkan adalah pendidikan yang berlangsung di mana orang dewasa yang sudah punya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang lebih menginternalisasikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, etika, dan norma ke generasi sesudahnya atau selanjutnya gitu ya. Generasi selanjutnya itu generasi muda yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, adapun pendidikan formal adalah berasal dari form, pendidikan yang sengaja dibentuk. Artinya kalau kita melihat secara literal apa formal itu dalam kajian sosiologi, formal berasal dari kata form, yaitu unit sosial, kelompok manusia yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk mencapai pamrih dunia. Nah, pada saat manusia ingin mencapai pamrih dunia, di situ ada targetan. Target-target yang telah ditentukan oleh manusia hanya bisa dicapai oleh perilaku, sikap, tindak yang terarah. Nah, agar perilaku, sikap, dan tindak yang terarah itu terjadi, maka manusia membuat aturan untuk mengatur manusia agar manusia yang ada di dalam kelompok formal itu tindakannya terarah terhadap target-target tersebut. Maka dengan demikian juga kembali kepada pertanyaan, PLS itu adalah sesuatu yang tidak ada di dalam kajian-kajian keilmuan mengenai pendidikan. Ya, PLS itu masih tidak jelas, masih belum jelas. Nah, belum jelasnya sudah jelas kita ketahui tidak diakomodir di dalam Sisdiknas secara eksplisit gitu ya, secara eksplisit tidak tertera ada kalimat pendidikan luar sekolah. Adapun kalimat pendidikan non formal, barangkali itu yang bisa saya jawab. Nah, kalau begitu, Bah, kenapa bisa muncul jurusan PLS, Bah? Kenapa bisa muncul jurusan PLS? Nah, barangkali ini ya, sebab pada saat saya dulu daftar ke IKIP, itu jurusannya bukan PLS, tetapi IPPS, Ilmu Pendidikan Pengembangan Sosial, ya. Ilmu Pendidikan Pengembangan Sosial. Begitu saya lulus baru berubah, sebelum lulus baru berubah menjadi PLS. Ya, sampai sekarang. Mungkin ini adalah kalau kita lihat dari konteks zamannya, situasi kondisi pada saat itu, mungkin ini adalah lebih cenderung kepada produk politik ya. Kepada produk politik. Kalau Abah tadi bilang PLS itu produk politik, kalau di sana maksudnya apa ya, Bang, dengan produk politik itu? Oke, baik. Kenapa saya bilang produk politik, ya, dan tidak ada di dalam terminologi ilmu, ya, secara internasional tidak ada out of school education, ya, mereka lebih cenderung mengadopsi konsep in, non formal dan formal. Nah, melihat konteks pada saat itu, kita tahu persis bahwa bangsa Indonesia umur kemerdekaannya masih belum lama ya, masih belum, katakanlah masih muda begitu ya. Nah, permasalahan yang timbul pada saat itu adalah banyak orang-orang yang belum melek huruf Latin. Artinya banyak orang-orang yang buta huruf, gitu kan? Di samping buta huruf, juga mereka tidak pandai menulis aksara Latin dan kurang pengetahuan dasar, ya, pengetahuan dasar. Nah, pada saat Indonesia masih muda, usia kemerdekaannya, negara-negara lain sudah berkembang maju. Nah, makanya untuk mengejar ketertinggalan itu, PBB yang mengambil inisiatif
memberikan standar kualitas sumber daya manusia. Di antaranya adalah pendidikan, di antaranya adalah kesehatan dan daya beli di sektor ekonomi. Nah, sayangnya pada saat pemerintah ingin mencapai kualitas sumber daya manusia khusus dalam pendidikan, pada saat itu belum ditunjang oleh infrastruktur. Artinya infrastruktur pendidikan formal belum menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil. Ya. Nah, selain itu juga dipersulit atau diperumit dengan jumlah guru formal yang masih sedikit. Jadi kalaupun waktu itu pemerintah membuat infrastruktur gedung-gedung SD di tingkat daerah yang terpencil, tetapi cuma karena pendidik formalnya masih sedikit. Nah, namun untuk mengatasi seperti itu, pada akhirnya pemerintah membuat suatu keputusan. Makanya saya katakan tadi produk politik, karena pemerintah mengambil satu keputusan di mana kalaupun dengan keterbatasan yang ada secara infrastruktur dan guru, tapi untuk bisa memberantas 3 buta itu bisa tercapai, maka pemerintah melakukan gerakan. Nah, mungkin gerakan-gerakan itu yang di luar pendidikan formal itu kemudian melahirkan konsep PLS, pendidikan luar sekolah, gitu ya. Jadi pendidikan luar sekolah itu adalah konsep yang lahir hasil produk politik untuk mengatasi masalah pendidikan bangsa Indonesia yang masih terpuruk. Jadi kualitasnya belum mencapai kualitas standar pendidikan sebagaimana yang di PBB isyaratkan gitu. Itu yang menyebabkan pada akhirnya setuju tidak setuju saya akhirnya mengatakan bahwa PLS ini bukan produk ilmu, ya, tetapi produk politik, produk kebijakan pemerintah. Terus kira-kira apa lagi nih yang perlu kita bahas? Gini, Bah, dari yang saya tangkap ya, Bah, berarti Abah secara tidak langsung mengartikan PLS dengan pendidikan non formal itu berbeda. Oh, jelas. Kalian sebagai mahasiswa yang aktif sekarang menggali ilmu harusnya kuat di dalam memahami keilmuan. Nah, untuk kuat dalam memahami keilmuan, ya, supaya kalian tidak ragu apakah ini produk ilmu, apakah ini produk common sense, apakah ini produk politik, kebijakan pemerintah, tentu saja harusnya kalian kuat memahami filsafat. Karena dengan filsafat kita bisa memilah-pilah apakah ini ilmu, common sense, atau kebijakan. Nah, filsafat yang bisa meneropong sesuatu itu ilmu atau bukan adalah filsafat epistemologi, filsafat ontologi, dan aksiologi. Ditambah untuk tidak terjadinya tumpang tindih mengenai subjek dan objek garapan, maka kalian harus bisa meneropong sesuatu itu ilmu bukan itu dilihat dari apakah ilmu itu tersebut mempunyai objek formal dan objek materi. Sebab kalau seandainya itu tidak jelas, maka itu sulit untuk dibilang ilmu. Nah, dengan demikian untuk sementara ini saya belum punya jawaban yang pasti, karena setelah saya lihat referensi, saya kaji, saya analisa, tetap PLS bukan konsep ilmu, tetapi lebih cenderung pada konsep kebijakan pemerintah atau politik gitu ya. Mungkin itu ada hal lain yang bisa dikembangkan atau pertanyaan lain. Tapi Bah, di buku-buku yang saya baca gitu Bah, kebanyakan mereka itu ya sama gitu Bah, antara PLS dan PNF itu, pendidikan non formal itu sama Bah. Sepakat, Bah. Ini, Iya. Bah, di baju-baju juga sering disebutkan waktu di jurusan kita juga pendidikan non formal, padahal kan kita PLS. Padahal kita PLS kan Bah, bukan pendidikan non formal. Iya, itu dia ya. Kita tahu persis bahwa seharusnya apabila undang-undang sudah diganti ya dengan yang baru, khususnya undang-undang Sisdiknas 2004 itu telah menggantikan undang-undang 89 kalau tidak salah ya. Iya. Nah, itu harusnya semuanya berubah.
mengikuti gitu. Mengikuti. Sebab sekali lagi kita tahu persis karakter atau sifat dari kebijakan politik atau kebijakan pemerintah itu tidak langgeng. Suatu saat berganti yang baru. Otomatis suatu saat apabila memang kebijakan pemerintah terperbaharui, konsep-konsep yang dibentuk sebelumnya oleh kebijakan pemerintah itu harus berubah. Tetapi kalau basic ilmunya kuat, seperti pendidikan non formal itu kuat secara keilmuan, kalaupun konsep kebijakan pemerintah berubah atau politik pemerintah berubah, konsep keilmuan tetap kuat karena akan menjadi dasar menjadi ilmu-ilmu selanjutnya. Nah, ini permasalahannya. Jadi kalau masih ada dualisme dan mengatakan bahwa PLS dan PNF itu sama, tentu saja itu harus dikaji secara akademis ya, secara lebih mendalam. Tadi kajiannya 3 filsafat dan mengenai objek format dan objek materialnya. Oke, mungkin ada lagi. Nah, lalu menurut Abah idealnya seperti apa gitu Bah pendidikan non formal itu? Ya, khusus ya kita bicara non formal, tidak dicampuri atau diinfiltrasi konsep PLS tadi ya, pure kita berbicara non formal nih ya, kita kesampingkan dulu PLS. Idealnya setiap orang yang sudah dewasa, yang sudah banyak pengalaman, yang sudah banyak ilmu, pengetahuan dan keterampilan, sejatinya dia adalah pendidik non formal. Karena kita tahu persis ruang lingkup non formal adalah unit sosial yang disebut masyarakat sekarang. Jadi orang-orang yang ada di dalam masyarakat yang tadi sudah termasuk kategori dewasa, yang punya pengetahuan, ilmu, keterampilan dan sebagainya, harusnya menjadi pendidik non formal. Diminta tidak diminta masyarakat, dia berperan sebagai contoh teladan dalam perilaku. Di tengah-tengah masyarakat, dia membangun kemauan. Dan di belakang masyarakat, dia mendorong semangat. Makanya, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidik nasional bangsa Indonesia ini, dia menggulirkan suatu prinsip-prinsip pendidikan. Moto pendidikan, katakanlah yang jadi acuan kita. Di depan, memberi teladan apa namanya? Ingarso sing tulodo. Di tengah membangun kemauan. Ingarso ingmadia mangun garso. Dan di belakang mendorong semangat. Tuturi handayani. Itu harusnya berlaku di dunia non formal. Diminta tidak diminta. Makanya dunia non formal adalah dunia fitrah. Dunia di mana orang-orang mempunyai keikhlasan dan mengaplikasikan keikhlasan itu. Sehingga struktur non formal beda dengan struktur formal yang mengikat. Struktur non formal lebih cenderung kepada implementasi keikhlasan dari orang-orang dewasa. Kita tahu kan definisi orang dewasa? Orang yang sudah berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambilnya, baik pahit maupun manis. Ya, jadi otomatis manakala seseorang beranjak dewasa, sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan tinggi, itu kan dia sudah mengambil keputusan, maka kewajibannya melekat dan harus melaksanakannya. Nah, itulah orang yang dewasa yang bertanggung jawab. Barangkali itu, Mat, ya. Ini Bah, Ya. ada yang mau saya tanyakan lagi ya Bah. Berkaitan sama konsekuensi Abah nih di dunia non formal. Kan Abah ini sebagai orang dewasa yang sudah berilmu, kemudian sudah mengetahui konsep non formal seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana konsekuensi Abah pada pernyataan Abah mengenai konsep non formal ini? Ya. Oh iya. Insya Allah saya coba konsekuen. Makanya dari beberapa tahun atau puluh tahun gitu ya, saya menjalani hidup, saya juga karena prinsip itu tadi yang saya katakan, saya menjadi termasuk orang dewasa. Pada akhirnya saya mengambil keputusan yaitu untuk menjadikan diri setiap saat itu menjadi pendidik non formal. Kalau dalam keluarga saya memposisikan diri sebagai pendidik informal.
dalam masyarakat saya pendidikan formal bukan hanya sebatas di lingkungan saya, sekitar rumah saya, tapi saya juga mengembangkan daerah-daerah yang terpencil. Contoh daerahnya? Contoh seperti di Pabuaran, Subang, ya, Desa Jambe. Nah sekarang yang sedang digarap, di mana saya sebagai pengabdi masyarakat di sana, kata orang kampusnya mungkin agent of change, Agent of Ya. change ya. Nah, yang sekarang sedang digarap itu adalah Kampung Cibitung, Desa Cipunagara, masih Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Itu betul-betul terisolir, artinya karena di daerah perbatasan, infrastruktur yang diberikan oleh kabupaten kurang. Karena kalau dibangun jalan, maka jalan yang akan mudah dibangun itu ke Lembang. Otomatis kalau dibangun kan jalan oleh pihak kabupaten, yang diuntungkan adalah bukan Kabupaten Subang, tetapi Kabupaten Bandung Barat, yaitu Lembang. Nah, sementara Kabupaten Bandung Barat tidak punya tanggung jawab mengembangkan. Akhirnya biasa seperti Kalimantan gitu ya, daerah-daerah perbatasan itu selalu terpinggirkan, jadi marginal gitu ya. Dimarginalkan. Nah, pada akhirnya 6 tahun yang lalu saya tertarik dengan kondisi masyarakat yang ada di Desa Cibitung, dan kemudian saya melakukan pendekatan-pendekatan, dan alhamdulillah sekarang di Desa Cibitung hampir 90% sekarang pembangunannya sudah menjelma atau sudah ada bangunan yang namanya Balai Musyawarah atau Balai Serbaguna, karena di situ akan dijadikan tempat musyawarah untuk segala pengambil keputusan yang kaitannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat, dan juga untuk jadi sentra usaha produktif. Nah, itu yang saya lakukan. Sementara kalau di desa mana, Cijambe, sama itu juga. Saya membangun balai musyawarah, karena balai musyawarah itu wadah di mana nilai-nilai luhur dipegang, yang ada di masyarakat itu akan terkristalisasi dan Gini bah, saya cukup puas ya sama contoh yang abah kasih. Namun ya saya juga sudah mulai merasakan bahwa PLS sama non formal itu beda. Dan jadi permasalahan selanjutnya adalah profesi PLS itu seperti apa, Bang? Itu tuh. Iya. ya, otomatis kalau memang berangkat ketidakjelasan, pada akhirnya akan bermuara dengan ketidakjelasan juga, ya kan? Nah, sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah di PLS diajarkan mata kuliah spesifik Tidak. yang tidak diajarkan kepada jurusan lain? Tidak juga. Contoh kedokteran, itu kan kedokteran itu berisi mata kuliah yang spesifik yang tidak bisa dipahami oleh jurusan lain yang tidak mempelajari itu. Nah, berarti kalau kita tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan atau ilmu yang spesifik, pertanyaannya, apakah profesi kita nanti akan spesifik? Tidak. Dengan demikian maka PLS ini profesi terbuka. Ya, kalau misalkan dipersempit, oke lah kita mengambil misalkan profesi sebagai yang mengadakan diklat dan kursus. Tapi pertanyaannya, apakah jurusan-jurusan di jurusan lain juga bisa nggak menjalankan atau mendirikan lembaga-lembaga kursus dan diklat itu? Bisa. Itu mungkin lebih bisa, apalagi jurusan psikologi misalkan. Iya. Nah, gitu ya. Nah, dengan demikian mungkin dengan tidak mengurangi hormat pada jurusan PLS, saya punya anggapan bahwa sesuatu yang berangkat dari ketidakjelasan akan menghasilkan ketidakjelasan. Nah, akibat ketidakjelasan ini, pada akhirnya pemerintah belum berani membuat regulasi yang membuat PLS itu atau yang menaungi profesi lulusan PLS. Begitu. Saya hanya mencoba menyimpulkan ya, Bah, hasil diskusi kali ini. Ya, yang saya tangkap ya, pertama, PLS dengan pendidikan formal itu beda. Yang kedua, ada ketidakjelasan di dalam pendidikan luar sekolah. Yang ketiga yang parah, setelah lulus saya galau, Pak. Mau jadi apa gitu ya? Iya. Ya, seharusnya ini tanggung jawab kita semua, Iya, baik tanggung jawab
mahasiswa, dosen, ya, dan pemerintah. Kalau memang dipertahankan bagaimana? Kalau memang mentok untuk dipertahankan, apalagi dengan perkembangan negara ke depan, yang seharusnya kita melakukan perombakan. Ya, insya Allah kami berusaha untuk memperjuangkannya, Pak. Iya. Ya, namun ini mungkin udah sore ya, Pak. Takut keburu hujan. Ya. Mungkin Atau ada lagi? Tadi Ada, barusan. Ini Pak, satu lagi. Tadi menurut penjelasan Abah kan, Abah sudah melakukan kontribusi di Desa Cibitung, sebagainya, mungkin melalui pendekatan bagaimana gitu, Pak. Oh iya, ini masih penasaran namanya. Belum jelas. Ini kaitannya dengan formal ya. Iya. Sekali lagi, kegiatan pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan didasari oleh keikhlasan hanya untuk mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah, gitu. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke dalam paham seperti itu, pada akhirnya akan mendorong kita, ya tadi, untuk melakukan kegiatan di daerah-daerah yang belum beruntung ya, belum beruntung lah secara ekonomi maupun kesempatan. Nah itu yang mendorong saya masuk ke Cibitung. Akhirnya dengan melakukan motivasi, sering kumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat selama 6 tahun nih, selama 6 tahun. Saya jelaskan dari A sampai Z, ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terbangun suatu bangunan yang disebut Balai Serbaguna yang fungsi utamanya adalah untuk musyawarah. Nah, saya ingin mengembalikan masyarakat desa menjadi masyarakat mandiri, yaitu masyarakat yang telah dicontohkan oleh nenek moyang kita. Nah, adapun sekarang sudah bergeser jadi masyarakat tergantung karena pemerintah terlalu campur tangan. Ya, terlalu campur tangan dengan produk-produk undang-undangnya, dengan katakanlah kebijakan formalnya. Akibatnya mereka sekarang tidak berdaya. Kalaupun ada inisiatif, mereka takut bertolak belakang dengan kebijakan. Ya, pada saat misalkan sesuatu terjadi, dia tidak proaktif. Contoh, ada gempa dan sebagainya, selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Misalkan juga bangunan sekolah mau rusak karena mau dibangun pemerintah, karena ada dasar hukumnya, mereka kalau memperbaiki takut, ya, bertentangan dengan dasar hukum dan undang-undang lainnya. Jadi sekali lagi, saya ingin mengembalikan masyarakat menjadi masyarakat mandiri. Nah, untuk menjadi masyarakat mandiri, maka perlu dibangun tempat bermusyawarah. Jadi apa-apa yang mereka rasakan dibawa ke lembaga musyawarah tersebut untuk dimusyawarahkan, ya. Tentu saja kajian pada saat bermusyawarah itu memasukkan nilai-nilai luhur, etika-etika, norma-norma, ya, terutama agama dan adat istiadat. Dengan demikian maka produk musyawarah, ya, sesuatu yang telah diputuskan musyawarah itu akumulasi dari nilai luhur masyarakat. Sampai kepada teknisnya pun itu harus berakar daripada nilai-nilai luhur agama dan adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, kalau itu terjadi, pemerintah tidak akan terlalu direpotkan. Tapi pemerintah, masyarakat desa pun punya kepercayaan diri yang lebih dan kesananya harga diri. Tapi satu hal, bahwa sebagai pendidik non formal kita harus siap. Ya, makanya prinsip pendidikan non formal, ingin tahu kan? 1, ulah medit ku ilmu, ulah medit ku waktu, ulah medit ku terampilan, ulah medit ku tenaga, ya. Jadi harus sukarela sifatnya. Sebab kalau kita medit, cedit, apa bahasa Indonesianya? Pelit, maka Allah akan pelit lagi. Gitu. Ridho jadi apa ya? Insya Allah kita ridho. Jadi pendidikan non formal basicnya adalah karena keikhlasan. Satu tujuannya mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, apapun yang kita lakukan seringkali membuat kita terkejut. Dengan ridho tanpa sadar kita mampu. Dengan ridho Allah tanpa sadar kita menjadi sejahtera.
Tetapi kalau seandainya kita sudah mematok, sudah merencanakan, sudah mentarget, maka kita tidak akan punya kejutan-kejutan lain. Malah kalau di luar target atau di bawah target, kemungkinan kita akan mengeluh, oh baru sampai target ya, di bawahnya belum ada lebih. Mungkin itu Mas ya, mungkin itu. Tapi sekali lagi, suatu saat saya ajak kalian untuk membuktikan bagaimana saya sebagai pendidik informal khususnya di daerah Cijambe dan yang sekarang ini sedang dilaksanakan adalah Cibitung. Suatu saat saya ajak pengen gitu ya. Udah mungkin Mat, gimana? Udah. Ya mungkin udah sore, ini juga udah gerimis juga ya Bang. Ya. Kami mungkin pamit pulang. Insya Allah lusa atau minggu depan berkunjung lagi untuk melanjutkan pertanyaannya Pak. Iya, insya Allah kita dapat ridho Allah ya. Ya, Pak. Hanya dengan pertemuan ini mudah-mudahan menjadi strong gitu ya, dan mudah-mudahan apa yang kita katakan itu ada dalam kebenaran Allah. Ya insya Allah ya. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas kunjungannya. Ya, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya benar bahwa Pak Roni itu sering datang ke sini, bahkan sudah 6 tahun ke belakang dia datang ke sini, ke kampung ini. Alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Selain hobinya dia naik motor, tek-tekan, alhamdulillah banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat di sini, terutama dalam masalah sosial, terutama dia gitu. Besarnya sosialnya sekali. Maka alhamdulillah sekarang selain sosial dia juga merintis, memberi aspirasi ke masyarakat untuk lebih mengikatkan lagi, terutama dalam segi gotong royong dan mengikat budayaan, terutama budaya yang hampir punah, terutama dalam ya itulah gotong royong, bahkan sesuai dengan niat bahwa Kabupaten Subang, masyarakat Subang gotong royong gitu ya. Alhamdulillah sekarang dengan keadaan Pak Roni hampir mungkin kampung kami, walaupun kampung sudah hampir terkontaminasi, hampir hilang, alhamdulillah dengan adanya aspirasi bukan dari beliau Pak Roni, alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Mudah-mudahan ke depan juga lebih bagus lagi. Bangunan ini kegunaannya buat musyawarah di kampung ini, dan kalau ada rapat di desa disampaikannya di sini, dimusyawarahkan kepada masyarakat, kepada pamong-pamong desa, kepada seperti masyarakat terkemuka, dan ini membuat ini masyarakat dari awal, dari nol sampai sekarang banyak tenaga kerjanya masyarakat, seperti ambil pasir, batu, dan kayu. Itu selalu semangat berbondong-bondong membangun balai musyawarah ini. Supaya dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sini, itu merupakan suatu harapan masyarakat untuk kemajuan kedepannya, seperti sarana jalan dan air bersih, dan pembangunan utamanya untuk mendirikan bangunan untuk kesehatan, supaya masyarakat di sini tidak merasa kesusahan bila mana ada yang melahirkan, ada yang sakit, dan lain sebagainya. Datang ke kampung Cibitung ini mulai dari tahun 2006. Banyak hal yang dilakukan oleh Abah, terutama pendekatan dengan masyarakat. Pertama, sering silaturahmi kepada orang-orang jompo, melihat orang sakit, dan banyak hal yang positif yang dikerjakan oleh Abah
untuk meningkatkan wawasan terhadap masyarakat di Kampung Cibitung ini. Dan saya sebagai warga masyarakat sangat berterima kasih dengan seringnya Abah dari mulai tahun 2006 sering pendekatan dengan masyarakat di sini, memberikan masukan-masukan tentang bagaimana cara bergotong royong, bagaimana cara berorganisasi, yang sebelumnya kami awam terhadap itu, tapi setelah sering Abah berkomunikasi dengan masyarakat di sini, alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan, ada peningkatan untuk masyarakat di Kampung Cibitung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak. Sampai Aden. Kenyang itu Aden. Terus masak, Mak. Penuju. Nuju iya nya. Oh, jantan kantun iya. Kantun emang we atau Ini tes sasak. asak itu nak. Teu acan we saat. Saat. Ayeuna mah teu patos tiris merenya Mak. Teu ka irisan da usum halodonya. Teu ai halodo mah namun ai hujan mah cek abdi geuning itu, mun balolongor kitu atuh da nyorosod Aden. Sadayana ge ieu teh. Oke, pamitos insyaallah nya mah nya tos beres bale. Ke urang sekedik-sekedik kelaraskeun deui ieu. Da Eta di hubungan mah inten nya. cumohon. Eta mah kan pilakop unggul ku kenteng. Cumohon oge da nyolosod bae. Ieu teh dah teu reres atuh cek abdi oge nyolosod bae. Nyorosot. Cumohon cing salolosod. Lami ka hujanan, ka anginan. Cumohon. Naon kirang nyantel gitu. Wah, atuh da carang Aden eta nana. Atuh kenging Kena mah. Nah, ini mah halodo mung terada tirisnya usum halodo. cumohon. Oh, da bilik kita aya nu digentos atuh cek abdi ge. Bilik. Nyohon bilikna ge ruksak sadayana ge saciwit satiwit. Kedana ditambal kumaha maksudnya. Kedahna mah kedah digentos mun. Ditambal main teh nya mah. Cumohon. Alhamdulillah ku Aden abdi di naon di ujung-ujung. Ih, sadeui atuh mah kewajiban. An muga-muga we Aden cing eta
Cing saluhureun kitu. Amin. Kepenakna. Mangga sing sehat. Sing sehat. Sing- Ulah teu damang wae Den atuh deui. Amin. 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 Mbak Noma. Abdi teh teu tiasa ngawalar ka itu ceng teh kamari ge deuk ngiring ge ah. Kesabioskeun we. Isin-isin cengeng teh. Keun we abdi nu ka dieu. Eta tos asak mainten mak. Teu acan namanya saat Den. Namanya saat mata diganggang kitu oge. Engke parantos asap mah dijajakeun. Eta kedah digoreng eta mah langsung tiasa dituang. Sumuhun. Mohon atuh maknya permios Bade kuih wae. mohon ke kadede lah di layade nya mah nya. Sumuhun manawi teh bade karulem atuh. Insyaallah kadede kemargi anjing baru dak ieu panginten kegiatan. Sumuhun. Assalamualaikum.